Nah, ini dia. Asal-usul manusia. Nah, asal-usul manusia ini berbicara tentang asal kita dari mana dan kita berasal dari mana. Saya waktu kecil ya, saya juga mempertanyakan dari mana asal-usul manusia. Atau saya ini berasal dari mana. Orang memberitahu, wah saya ini berasal dari bapak mama saya. Tapi kemudian saya bertanya, terus bapak mama saya berasal dari mana dan bla 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 bla. Nah, saya sempat mendapatkan pengajaran sesat ya, pengajaran sesat bahwa ini manusia ini berasal dari mana gitu. Dan mengapa saya dapatkan pengajaran itu? Karena yang satu saya masih belum mengerti, yang kedua saya tidak baca Alkitab. Dan meskipun saya orang Kristen, saya eh, sempat menyetujui pendapat tersebut. Pendapat yang salah itu. Apa ya pendapat yang salah itu? Kita akan belajar bersama. Asal-usul manusia itu ada beberapa ya teori menurut asal-usul manusia itu. Yang pertama itu teori filsafat materialisme. Nah, ini yang pendapat yang saya terima dulu waktu kecil ya. Saya dapat dari ini dari teman-teman saya juga. Ini menurut teori filsafat materialisme atau teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin dan ini cukup terkenal pada masanya ya, teori Darwin. Nah, menurut Darwin, hidup itu berevolusi dari bentuk yang lebih rendah dan berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks. Jadi maksudnya eh, makhluk hidup, semua makhluk hidup secara khusus manusia itu berawal dari makhluk yang lebih rendah, kemudian berkembang, makhluk yang rendah ini berkembang, 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 berkembang sehingga membentuk manusia. Jadi manusia ini merupakan puncak perkembangan yang sempurna dari makhluk yang rendah. Oleh sebab itu, manusia hanya makhluk semata yang merupakan hasil evolusi makhluk hidup. Nah, dan itu terkenal dengan manusia. Manusia itu berasal dari mana? Manusia berasal dari makhluk yang rendah dan secara khusus terkenal makhluk rendah yaitu kerah atau monyet. Kerah ya, kerah sebutannya kerah ya. Kerah atau kerah? Kerah ya. Jadi pendapat ini dan ini saya pernah mendapatkan penjelasan, wah manusia ini berasal dari mana? Oh kita ini berasal dari kera atau dari monyet sehingga berkembang, 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 lalu kemudian menjadi manusia. Dan ini teori yang dicetuskan oleh Darwin dari penelitian yang ia dapatkan. Nah oleh sebab itu manusia berawal dari atau berasal dari makhluk rendah ke makhluk yang sempurna. eh, itu menunjukkan bahwa manusia ini mengalami namanya evolusi atau makhluk ini mengalami namanya evolusi. Nah, kemudian eh, Darwin menyatakan demikian. Mengapa manusia itu memiliki sifat dosa? Nah, Darwin itu dengan teori evolusinya berpendapat demikian. Dosa itu berasal dari sifat-sifat manusia yang berasal dari kebinatangan. Jadi dosa itu adalah sisa-sisa kebinatangan dalam diri manusia. Karena manusia ini kan berasal dari binatang, ya, dari makhluk yang terendah, yang berevolusi, dan binatang itu kan mempunyai sifat-sifat yang buruk, yang rakus lah, dan lain sebagainya. Nah, waktu manusia mengalami namanya evolusi atau perkembangan, sifat-sifat itu terbawa dalam diri manusia. Dan pada akhirnya karena manusia itu terus berkembang, makhluk itu berkembang atau secara khusus manusia itu berkembang, maka sifat-sifat kebinatangan ini, sisa-sisa kebinatangan ini akan lama-lama akan hilang. Nah, itu menurut Charles Darwin ya. Itu menurut dia. Jadi mengapa dosa ada? Dosa ada itu karena sisa-sisa kebinatangan dalam diri manusia. Tapi teori ini kita tolak ya. Mengapa? Secara khusus dari dosa. Kalau dari dosa, kalau memang teori evolusi itu benar dan dosa itu berasal dari sifat-sifat kebinatangan dan pada akhirnya sifat-sifat kebinatangan itu akan hilang dari diri manusia karena mengalami perkembangan atau evolusi. Harusnya kan manusia ini pada akhirnya manusia itu semakin membaik dan apa namanya ya, karakternya itu semakin membaik. Nah, namun kalau kita lihat pada kenyataannya manusia ini bukannya berkembang semakin membaik, ya. Malah manusia menghancurkan dirinya sendiri, bahkan menghancurkan sesamanya. Kita kasih contoh, misalnya Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua,
ada bom nuklir dan lain-lain sebagainya, di mana manusia ini merusak dirinya sendiri. Nah, harusnya kalau memang teori evolusi ini benar, harusnya manusia itu mengalami perkembangan. Secara khusus karakter-karakternya, sisa-sisa kebinatangannya, dalam tanda petik lah begitu, itu harusnya bisa hilang. Dan harusnya sekarang di tahun berapa sekarang? Sekarang tahun 2024. Harusnya manusia semakin membaik. Karakter-karakter manusia itu semakin membaik. Namun kalau kita lihat, pada akhirnya teori evolusi Darwin ini tidak benar pada kenyataannya. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa ketika Darwin itu sakit, ketika dia sakit dan masuk rumah sakit, dan ketika dia membaca Alkitab, akhirnya teorinya ini dia mengakui bahwa teori evolusi yang ia anut ini, yang dia kembangkan ini salah. Yang benar adalah Alkitab. Ketika dia membaca Alkitab dan melihat kebenaran Alkitab, akhirnya dia menyadari bahwa teori evolusi yang dia cetuskan, yang dia teliti ternyata salah. Tapi eh, pada waktu itu teori ini sudah berkembang, sudah berkembang dan akhirnya sudah diterima oleh banyak orang. Tapi pada akhirnya Darwin mengakui bahwa teorinya ini salah. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini teori yang diungkapkan oleh Darwin. Ada gambar dari kera atau monyet berkembang lama-lama berkembang menjadi manusia. Nah, ini kita tolak bersama karena pada realitanya, pada kenyataannya ini bertentangan. Selain daripada itu, juga bertentangan dengan Alkitab, dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa manusia itu tidak berasal dari teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin. Itu asal usul manusia yang pertama. Mungkin salah satu atau mungkin di antara kita ada juga yang pernah menganut teori ini ya. Dulu Ada Kak mungkin ya. waktu SMP Oh, ada pelajaran waktu ini. SMP. Iya, Memang di SMP kita akan belajar tentang di PS atau IPA itu. Kita akan iya belajar betul. tentang teori evolusi. Bahkan seperti Sejarah ya Kak ya dulu ya kalau nggak salah. ya, betul juga, Bu. Ada juga sejarah di kelas-kelas biologi biasanya demikian. Nah, teori evolusi ini kita tidak setuju ya. Kita tidak setuju terhadap teori evolusi ini. Nah, kemudian eh, lalu bagaimana dengan kalau pernah mendengar namanya eh, Pithecanthropus, ada makhluk Pithecanthropus, ada Megatropus. Pernah dengar istilah itu ya? Pernah Kak. Pernah ya. Nah, itu Ada. bagaimana? Kan wajahnya seperti mendukung teori teori evolusi ini. Ya, yang pertama walaupun ada bentuk wajah ya, bentuk wajah yang mirip-mirip dengan kera itu apa namanya? Tidak membuktikan bahwa manusia itu berevolusi kan. Kalau kita lihat dalam teori yang kita lihat ada Meganthropus, Pithecanthropus, penelitian itu mencatat kecerdasan masing-masing ya, ada perkembangan kecerdasan masing-masing. Katanya bahwa dari nggak tahu apakah dari Meganthropus ke Pithecanthropus atau jenis-jenis makhluk lainnya itu katanya kalau ada masanya manusia itu hidup dalam kecerdasan yang rendah, kemudian berkembang memiliki kecerdasan yang lebih maju, lebih tinggi. Sampai akhirnya contohnya penemuan api, mereka buat api dari batu, manusia itu berkembang lagi bisa melukis, manusia itu sudah bisa membuat peralatan. Pernah mendengar begitu ya? Benar-benar. Udah dipelajarin. Pernah Ya, Kak. ya sama saya juga dapat pelajaran demikian. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat itu bukan berarti manusia itu karena wajahnya mirip-mirip kera ya, bukan berarti mendukung teori evolusi ini. Nah, kalau kita lihat nanti di Alkitab bahwa manusia itu diciptakan dengan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Kalau ada misalnya kemunduran dalam diri manusia, misalnya mereka hidup seperti apa namanya, seperti orang-orang yang tidak berpendidikan, seperti di daerah-daerah tertentu ada apa namanya, ya, ada manusia yang hidup kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah itu bukan berarti karena adanya evolusi juga mendukung evolusi. Justru kalau kita lihat Alkitab,
manusia yang awalnya sempurna itu hidup dalam kerendahan, kerendahan dalam pengertian hidupnya itu mengalami kesusahan, mengalami masalah secara khusus dalam perkembangan intelektual, dalam perkembangan mencari nafkah. Itu juga kalau kita lihat Alkitab bukan karena alam menciptakan keadaannya seperti itu, tapi karena manusia, lagi-lagi karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang asal-usul dosa dan dampak dan akibat dosa. Nah, saya harap teori ini kita sudah paham. Kita akan melangkah. Selanjutnya, kemudian asal-usul manusia yang kedua adalah ada teori dari kebudayaan atau filsafat Yunani atau Neoplatonisme. Nah, sebelum itu juga saya kembali ke sini dulu ya, kayak yang pertama. Nah, teori Darwin ini rata-rata dianut oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau Alkitab menjelaskan bahwa kita berasal daripada Tuhan, kalau orang ateis percaya bahwa manusia ini bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari teori Big Bang yang pernah kita pelajari beberapa waktu lalu, atau teori ledakan. Kemudian ledakan itu mengalami perkembangan, yaitu evolusi. Dan itu yang dianut oleh rata-rata orang ateis. Tapi kita menolak teori ini. Itu yang pertama tadi, asal-usul manusia yang pertama. Asal-usul manusia yang kedua adalah ada teori dalam filsafat kebudayaan Yunani yang dikembangkan oleh Neoplatonisme. Nah, Plato dalam Yunani itu terkenal namanya tokoh namanya Plato. Siapakah Plato ini? Plato ini seorang filsuf terkenal, filsuf atau seorang apa ya? Seorang filsuf yang sangat berpengaruh di kebudayaan Yunani pada masanya. Nah, kemudian Plato ini mempunyai pengikut dan akhirnya pengikutnya ini disebut juga Neoplatonisme. Nah, para pengikutnya itu mengembangkan tentang dari mana asal-usul manusia. Nah, asal-usul manusia dalam pandangan kebudayaan Yunani, mereka mengakui bahwa ada dua dunia, ada dunia idealis, kekal, dan dunia indrawi, atau dunia rohani dan dunia materi. Kira-kira begitu, mereka percaya yang demikian. Jadi, sejak dulu kala ada namanya dunia yang kekal. Dunia yang kekal ini itu juga terdapat jiwa yang kekal. Dari mana jiwa itu? Pokoknya jiwa itu kekal menurut mereka. Kemudian selain ada dunia yang kekal, ada jiwa yang kekal, ada juga dunia indrawi atau dunia materi. Atau misalnya bumi ini, atau juga dengan tubuh. Dari mana asal tubuh ini? Pokoknya asal usulnya pokoknya sudah ada sejak dulu kala. Jadi ada dua dunia, dunia yang kekal dulu, dunia materi juga kekal sejak dulu. Nah, dunia kekal itu sifatnya itu baik. Ciri khas dunia kekal itu sifatnya adalah baik. Sedangkan yang indrawi atau materi itu ciri khasnya itu adalah jahat. Nah, itu dalam pandangan Neoplatonisme atau dengan dualisme. Dualisme itu adanya, dualisme itu dalam pengertian ada dua dunia. Satu dunia kekal, satu dunia materi. Kalau dunia kekal itu baik, dunia materi itu jahat. Nah, dunia kekal itu diwakili oleh jiwa, sedangkan dunia materi itu diwakili oleh tubuh. Nah, oleh sebab itu, dari mana asal-usul manusia? Manusia itu berasal dari gabungan antara dunia atau jiwa dengan tubuh atau materi. Jadi, dalam kebudayaan Yunani, mereka percaya begini. Di zaman dulu, ada namanya jiwa. Jiwa itu dia di atas, materi itu di bawah. Jiwa itu baik, materi yang di bawah itu jahat. Jadi suatu ketika jiwa itu melayang-layang di atas, kemudian entah bagaimana ceritanya, pokoknya jiwa itu jatuh ke bumi. Secara khusus masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh yang jahat atau materi yang jahat, jiwa ini mencoba keluar dari tubuh, tetapi tidak bisa. Sampai akhirnya jiwa ini terpenjara di dalam tubuh. Nah, jadi jiwa ini pada hakikatnya baik, tetapi materi ini pada hakikatnya jahat. Nah, sehingga karena adanya jiwa yang terpenjara di dalam tubuh, terciptalah manusia. Nah,
Sehingga kebudayaan Yunani menjawab begini. Mengapa ada orang baik? Mengapa ada orang jahat? Nah, orang baik itu pada hakikatnya baik. Mengapa? Karena memang jiwa itu baik sejak kekal. Nah, mengapa ada manusia yang jahat? Karena memang tubuh manusia itu jahat. Pada hakikatnya jahat. Sehingga di dalam tubuh manusia ada semacam peperangan atau tarik-menarik antara tubuh dan jiwa. Tubuh atau materi ingin menarik jiwa supaya tetap di dalam tubuh, supaya jiwa tetap melekat kepada tubuh. Tetapi jiwa yang baik ingin melepaskan diri daripada tubuh. Nah, oleh sebab itu, dari mana manusia ini berasal? Nah, ini menurut kebudayaan Yunani berasal dari dunia kekal yang diwakili oleh jiwa dan dunia indrawi atau dunia materi yang diwakili oleh tubuh, dan antara jiwa dengan tubuh ini digabungkan. Jiwa itu jatuh dari atas ke dalam tubuh. Nah, itu dia. Nah, teori ini kita tidak percaya ya. Ini dalam Timur Tengah sana ini terkenal teori ini. Jadi mungkin kita di Indonesia ini agak kurang terkenal teori ini. Tapi teori ini kita tolak karena yang kekal itu hanyalah Allah. Ya, hanyalah Allah. Yang kedua, bahwa materi atau dunia ini diciptakan oleh Allah, tidak kekal seperti yang dinyatakan oleh filsafat Yunani. Dan mengapa manusia itu jahat? Itu karena dia hidup di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa sendiri. Nah, itu dia. Dari kebudayaan filsafat Yunani dan kebudayaan, dari filsafat materialisme atau teori evolusi Darwin. Nah, dari kedua ini, teori ini ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Tidak ada, Kak. Pak Aceh tidak. Yang lain Iya, bagaimana? ini hanya ini refresh nih, refresh zaman SMP. Iya, Tidak ada, Kak. pas ya. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Jadi kita tidak mempercayai kedua teori ini. Nah, sekarang kita masuk ke dari kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab ya. Kebenaran Allah di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, mari kita lihat di ke dalam Kejadian pasal yang ke pasal yang ke 1 ayat 26 sampai 27. Dan dilanjutkan nanti dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dan ayat 21 sampai 23. Oleh sebab itu, satu orang satu ayat. Saya mohon Ibu Yama 2 ayat 26, Bu Dewi ayat 27, Pak Acai 28. Bisa lihat di layar ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Amin. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 26 kita dapati bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah ya. Jadi Allah yang menciptakan manusia. Next, dalam Kejadian 2 ayat 7, saya mohon Kak Wida membacakan semua ayat ini. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Amin. Terima kasih Dawida. Kalau kita lihat di sini,
manusia itu laki-laki dan perempuan diciptakan Allah menurut gambar Allah. Menurut Suaranya kok kecil, Kak? kecil ya? Nggak tahu apa saya aja ya? Oh iya. Apakah sudah besar? Sudah. Udah. Oke. Jadi kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, poin yang penting kita perhatikan adalah laki-laki dan perempuan itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi laki-laki itu tidak lebih rendah daripada perempuan, atau perempuan lebih rendah daripada laki-laki, atau laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, atau perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Ini menandakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Maka kalau kita lihat tidak ada yang lebih utama antara satu dengan yang lain, sama-sama setara di hadapan Allah. Nah, laki-laki tidak lebih manusia daripada perempuan, atau perempuan kurang manusia daripada laki-laki. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam dunia pada saat ini adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, laki-laki itu lebih superior daripada perempuan. Kebudayaan itu dibuat laki-laki itu lebih superior daripada perempuan, dan laki-laki itu dianggap lebih lebih utama daripada perempuan, dan laki-laki itu seperti dalam tanda petik lebih manusia daripada perempuan, sehingga kalau kita lihat banyak kebudayaan yang memperlakukan perempuan itu seenaknya, ya, sehingga nanti muncul di Indonesia itu muncul nanti emansipasi wanita, ya, ada hak-hak wanita atau hak-hak perempuan itu yang yang berbeda daripada laki-laki, dan sampai membuat perempuan itu tidak diperhitungkan. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapannya. Nah, nanti kemudian dalam peranannya baru ada perbedaan. Nah, ketika ada pembagian peranan, bukan berarti laki-laki itu bos atau di atas segala-galanya. Enggak. Nah, laki-laki itu akan menjadi kepala dalam pengertian dia menjadi pemimpin, tapi meskipun dia jadi pemimpin, dia butuh penolong. Sehingga ada Hawa itu diciptakan bagi uh, bagi Hawa diciptakan bagi Adam sebagai penolong. Nah, tetapi tetap dalam kategori atau dalam konteks tetap segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, hanya dalam peranannya yang agak berbeda, ya. Sehingga laki-laki itu tidak bisa semena-mena dengan perempuan, dan perempuan juga tidak semena-mena dengan karakternya sebagai penolong terhadap laki-laki yang dijadikan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu nanti kalau kita akan bahas apakah perempuan itu bisa jadi pendeta atau tidak. Nah, nanti kita akan cari waktu. Nah, pada intinya bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dengan Allah, maka perempuan juga bisa jadi pendeta, bukan hanya laki-laki yang bisa jadi pendeta. Nanti di lain waktu kita akan cari waktu bukti-bukti Alkitab dan penjelasan-penjelasan Alkitabnya nanti, ya. Nanti kita akan cari waktu khusus untuk itu. Nah, kembali lagi bahwa manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini yang perlu saya mau tekankan juga. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ini kan manusia sudah diciptakan, betul ya? Betul? Laki-laki, manusia sudah diciptakan dalam Kejadian pasal 1? Betul. Betul Sudah, ya? Kak. Sudah kan? Tapi kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 kok masih ada lagi manusia yang diciptakan. Nah, apakah ini bertentangan atau bagaimana? Kenapa di Kejadian pasal 1 sudah diciptakan, tapi di Kejadian pasal 2 diciptakan lagi? Nanti kalau kita lihat lagi nanti di sebentar ya. Kayaknya pasal 1 rencana, terus yang pasal 2-nya pengerjaannya gitu nggak sih, Kak? Ya, betul. Terima kasih Bu Yama. Nanti kalau kita lihat juga nanti di pasal 2 ayat yang ke-19, manusia itu menciptakan burung-burung lagi. Padahal di Kejadian pasal 1 ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke 21, 22
Dan secara khusus di pasal 1 sudah diciptakan binatang-binatang. Nah, mengapa di pasal 2 masih diciptakan lagi? Nah, seperti yang disampaikan Bu Yama tadi bahwa sebenarnya bukan perencanaan, Bu. Tetapi dalam kebudayaan Yahudi, dalam penulisan Yahudi, ada namanya semacam, kadang-kadang kesimpulan itu berada di awal, kadang-kadang juga kesimpulan itu berada di akhir. Paham ya penulisan surat ya? Kalau kita tentang belajar surat, atau misalnya kita membuat sesuatu, langkah-langkah sesuatu, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, kemudian disimpulkan di akhir. Nah, tapi kadang-kadang juga dalam penulisan tertentu sudah ada kesimpulan dia. Jadi dia sudah ada dalam pandangannya, sudah dalam pemikirannya itu, dia sudah mendapatkan kesimpulannya, tujuannya. Baru nanti setelah dia menulis kesimpulan, inti dari yang dia bicarakan, kemudian nanti poin-poinnya, rincian-rinciannya dia baru tulis kemudian. Nah, itu. Nah, apa yang dibicarakan di pasal 1 dengan pasal 2, bahwa di Kejadian pasal 1 ini berbicara tentang kesimpulan atau inti dari penciptaan itu, secara khusus dalam penciptaan manusia. Nanti di dalam pasal 2, nanti baru kita lihat pasal 2, seperti yang sudah kita baca tadi, yang Kak Wida baca tadi, itu merupakan rincian bagaimana manusia itu diciptakan. Nah, kalau kita lihat di ayat 26, ya, ayat yang nggak jalan ini. Kalau kita lihat ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kan sudah diciptakan. Kemudian ayat 28, Allah memberkati mereka. Ini ayat 28 sudah langsung diberkati ya. Sudah diciptakan lalu memberkati. Tetapi di ayat ke-7 seperti ada pengulangan lagi. Nah, memang diceritakan ulang oleh penulis Alkitab, ini memberikan rincian, ya, rincian bagaimana manusia itu diciptakan, kemudian bagaimana hewan-hewan itu juga diciptakan dan lain sebagainya. Jadi bukan terjadi 2 kali penciptaan, kejadian di pasal 1 kita pertama, lalu kemudian kejadian di pasal 2 terjadi. Tidak, tapi itu merupakan rincian bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Nah, oleh sebab itu yang kita pahami bersama bahwa dari kebenaran yang setelah kita baca adalah bahwa Allah membentuk manusia dengan tanah. dari tanah, dari kata membentuk, jadi dari kata membentuk harusnya tanda petik sih ya. Dari kata membentuk maksudnya Allah membentuk menggunakan tangannya, tubuh dan jiwa menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau kita lihat waktu Allah menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai kepada hewan, Tuhan itu hanya berkata berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Tapi ketika sampai kepada manusia, manusia itu dibentuk oleh Allah langsung dengan tanda petik, dengan tangannya sendiri. Dia membentuk manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Nah, oleh sebab itu manusia itu diciptakan oleh Allah bukanlah hasil evolusi, bukan juga hasil penggabungan antara jiwa dengan tubuh tadi yang dikemukakan oleh filsafat Yunani. Kemudian yang kedua adalah manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini yang mau saya tekankan juga, bahwa kadang-kadang kita ini kalau kita berbuat salah ya, kadang-kadang kita membela diri untuk membela kesalahan kita, dan kita selalu mengatakan, saya kan bukan malaikat, wajar saya salah. Betul ya? Kadang-kadang kita mendengar begitu. Wah, saya ini kan bukan malaikat, wajar aja saya salah. Nah, sehingga dengan demikian mencoba menutupi kesalahannya. Ya, dengan motif apakah dia menutupi kesalahannya supaya dia makin berbuat salah atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Tapi pada kenyataannya kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa malaikat itu tidak tertulis dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia ialah yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kalau kita baca Alkitab. Oleh sebab itu ini menunjukkan bahwa manusia itu merupakan makhluk ciptaan yang istimewa yang dijadikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah. Melebihi para malaikat, melebihi para para hewan, melebihi hewan-hewan, melebihi tumbuh-tumbuhan, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahwa manusia itu istimewa di hadapan Allah. Atau dengan kata lain, orang sering mengatakan bahwa manusia itu adalah mahkota ciptaannya Allah. Artinya yang istimewa daripada yang istimewa. Wah, jadi
kita bisa mengatakan, saya ini istimewa di hadapan Allah. Amin ya. Kalau kita lihat diri kita, tidak ada yang sama persis. Bahkan ketika dia menjadikan kita, tidak ada yang sama persis dengan kita. Misalnya Pak Acai. Coba kita cari Pak Acai di seluruh dunia ini. Tidak ada yang seperti Pak Acai. Meskipun ada yang mirip-mirip, tetapi tidak ada yang sama persis dengan dia. Bahkan seorang bayi kembar pun atau anak kembar pun, walaupun wajahnya sama persis, tetap berbeda. Ya, di dunia ini hanya ada satu-satunya Pak Acai. Di dunia ini hanya ada satu-satunya Bu Dewi. Di dunia ini hanya ada satu-satunya Bu Lilik. Di dunia ini hanya ada satu-satunya Bu Yama. Ya. Di dunia ini hanya ada satu-satu Kak Wida. Di dunia ini hanya ada satu-satunya Agus Firman. Nah iya. Tidak ada yang lain. Maka sungguh ironi kalau misalnya ada orang yang menganggap dirinya itu tidak berharga lagi sampai bunuh diri, sampai putus asa dan sebagainya. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang istimewa, memiliki keistimewaan tersendiri masing-masing. Nah, itu dia. Nah, maka kalau kita lihat di Mazmur pasal 8, ayat 5 sampai ayat yang ke-10 ya. Coba kita sama-sama baca ya. Mazmur pasal 8 ya. Begitu begitu manusia ini sangat berharga ya di hadapan Allah. Maka saya dimulai dari Yama, habis Bu Yama nanti Bu Dewi, kemudian Pak Acai, kemudian Kak Wida, kemudian Bu Lilik. Ya, bisa dimulai. Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Lanjut. Ayat ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, lanjut. Ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Lanjut. Ayat 8, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Lanjut. Bu Lili mungkin agak ini. Ya, mungkin Bu Lili ada agak sibuk ya. Saya lanjut baca. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat ke-10 ini kita mendapati bahwa manusia itu Tuhan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan dibuat hampir sama seperti Allah. Ya. Kita ini hampir sama seperti Allah. Tidak ada ciri khas di dunia ini selain dari ciri khas seperti Allah. Di dunia ini selain daripada manusia. Hanya manusia yang teristimewa. Nah, kalau kita melihat ke surga ada malaikat. Malaikat diciptakan hanya sebagai pelayan. Pelayan Allah dan pelayan manusia. Dia diciptakan untuk melayani manusia. Tetapi kita dibuat hampir sama seperti Allah. Oleh Allah sendiri. Hampir sama seperti dia. Yaitu menurut gambar rupanya. Maka kita sebenarnya tidak alkitabiah kalau kita mengatakan saya kan bukan malaikat. Ya, memang kita bukan malaikat. Tapi kita ini sebenarnya di atas malaikat. Ya. Kita ini di atas malaikat. Bahkan kalau kita lihat Alkitab, malaikat itu melayani manusia. Bahkan malaikat itu berkeliling, berkemah di sekeliling kita untuk melayani kita. Ya. Kita ini di atas malaikat dan kita adalah makhluk yang istimewa. Jadi mari kita menghargai diri kita sebagaimana Allah menjadikan kita istimewa di hadapannya. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat lagi di mana manusia itu diciptakan. Ya, ada teori yang mengatakan manusia ini diciptakan di surga. Ya. Ada yang mengatakan di sini. Tapi kalau kita lihat Alkitab, manusia ini diciptakan di bumi. Tidak di surga atau di tempat-tempat lain atau di tempat tersembunyi. Tidak. Kalau kita lihat manusia ini diciptakan di bumi. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, langit dan bumi itu diciptakan. Setelah langit dan bumi diciptakan, bumi ini masih kosong ya. Belum berbentuk dan kosong. Kemudian Allah menciptakan isi bumi beserta dengan manusia. Di hari yang ke-6 manusia diciptakan. Kemudian di ayat yang ketiga adalah
Allah menjadikan semuanya itu sungguh amat baik. Apa itu? Semuanya itu, ayat Kejadian 1:31 ini merujuk kepada manusia dan manusia berada di bumi. Jadi setelah, kalau kita lihat ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu sungguh baik. Kalau kita lihat, mana ya, ayat yang ke-10 misalnya, Kejadian 1 ayat yang ke-10, Allah melihat semuanya itu baik. Jadi semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Kapan dikatakan sungguh amat baik? Setelah manusia itu diciptakan, baru Allah mengatakan semuanya sungguh amat baik. Kalau tidak ada manusia, berarti masih sungguh baik. Tapi ketika ada manusia, maka semuanya sungguh amat baik. Ketika Allah menciptakan bumi serta dengan isinya. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia ini juga diciptakan di bumi. Yang keempat, bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi yang telah dibacakan tadi, bahwa manusia ini diciptakan dari debu tanah, dari debu tanahnya bumi, ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kemudian argumentasi selanjutnya adalah dari mana manusia itu diciptakan? Manusia itu ditempatkan di Taman Eden yang di bumi, ya. Jadi Taman Eden itu bukan berada di surga, ya, tapi dia berada di bumi. Taman Eden itu ada di bumi dan menempatkan manusia itu di sana. Kemudian, poin yang keenam itu manusia memberikan kepada nama binatang. Kepada nama binatang. Di mana binatang berada? Ya, ada di bumi. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-20. Kemudian, lebih jelasnya lagi bahwa manusia itu ditempatkan di bumi dan berada di bumi. Poin yang ketujuh, Tuhan memerintahkan supaya beranak cucu, penuhilah bumi, taklukkan dan berkuasa atas bumi. Jadi manusia itu berada di bumi, bukan berada di surga. Ya. Jadi bumi itu diciptakan bagi manusia. Maka ketika Allah selesai menciptakan manusia, dia mengatakan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat yang ke-31. Nah, dari sampai di sini, sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Jelas, Kak. Bu Dewi jelas. Jadi Yang lain? mau tanya Kak, mau tanya coba. Ya. Jadi yang Kejadian 1 itu memang sudah diciptakan manusia. Yang Kejadian 2 itu rincian mengenai pembuatan dari manusia itu, ya, begitu. Iya, betul. Jadi Kejadian 1 dan pasal 2 itu saling melengkapi, Pak. Jadi Kejadian pasal 1 itu kesimpulan berita dari bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Dan sudah tercipta kan? Dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2 itu bukan berarti apa namanya ya? Bukan berarti manusia itu belum diciptakan, tapi pasal 2 itu merujuk bagaimana proses manusia itu diciptakan. Iya, tapi sudah berarti pasal 1 sudah tercipta. Jadi pasal 2-nya menciptakan proses pembentukan manusianya. Betul, Pak. Betul. Oke, baik. Betul. Jadi pasal 2 itu menceritakan bagaimana proses di Kejadian pasal 1. Jadi Tuhan bukan menciptakan manusia yang baru daripada manusia di pasal 1. Karena ada juga pandangan demikian, ada pandangan yang mengatakan bahwa di Kejadian pasal 1 itu manusia yang lain dan Kejadian pasal 2 itu manusia yang lain. Itu manusia yang berbeda. Ada pandangan demikian. Tapi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, manusia yang pertama itu adalah Adam. Ya, kalau kita lihat dalam Korintus, manusia yang pertama itu adalah Adam. Nah, kalau Adam manusia yang pertama, maka dalam Kejadian pasal 1 itu pasti Adam. Tidak mungkin manusia yang lain. Nah, oleh sebab itu di Kejadian pasal 2 itu kita bisa simpulkan bahwa Kejadian pasal 2 itu karena diceritakan tentang Adam, maka Kejadian pasal 2 itu menceritakan prosesnya bagaimana manusia itu diciptakan. Begitu, Pak. Oke, baik. Thank you. Oke, sama-sama, Pak. Ada yang lain? Lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud sebagai manusia gambar dan rupa Allah? Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Maksudnya begini ya. Ada sifat-sifat manusia yang tidak bisa dan tidak diberikan kepada manusia.
Dan ada sifat-sifat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Perhatikan ya. Ada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu setidaknya ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah sifat-sifat yang tidak bisa diberikan kepada manusia. Dan sifat yang kedua adalah sifat-sifat yang diberikan kepada manusia. Yang bisa diberikan kepada manusia. Sifat yang pertama, sifat yang tidak bisa diberikan kepada manusia itu apa? Yaitu bahwa Allah itu ada dengan sendirinya, tidak diciptakan, dia kekal. Nah, itu sifat dalam diri Allah. Allah itu tidak berubah. Nah, itu sifat dari diri Allah yang tidak bisa diberikan kepada manusia. Bahwa Allah itu tidak ada yang menjadikan Allah. Allah itu ada dengan sendirinya. Kekal, tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang menjadikan dia. Nah, itu sifat Allah yang pertama. Sifat Allah yang kedua adalah sifat yang bisa diberikan kepada manusia. Nah, apa itu? Yaitu yang pertama adalah kepribadian atau unsur-unsur kepribadian cerminan dari Allah. Nah, inilah yang dimaksud bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya ada sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Contohnya itu adalah yang pertama itu adalah kepribadian atau unsur-unsur kepribadian cerminan dari Allah. Bahwa manusia itu berpribadi. Pribadi itu maksudnya apa? Dia mempunyai pikiran yang bebas dan kreatif, kehendak yang bebas dan kreatif, perasaan atau emosi yang bebas dan kreatif. Dan unsur yang pertama ini hanya diberikan kepada manusia. Kalau kita lihat waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, unsur yang pertama ini tidak diberikan kepada hewan maupun tumbuhan. Nah, ini yang membedakan bahwa manusia itu berbeda daripada yang lain, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hewan tidak punya pikiran, hewan tidak punya kehendak, hewan tidak punya perasaan. Tapi apa yang dipunyai hewan? Hewan itu hanya punya insting. Dia memainkan instingnya semata. Dia tetap tidak punya pikiran, kehendak, perasaan. Dia hanya memainkan instingnya. Walaupun kalau kita lihat kadang-kadang hewan ini sepertinya pura-pura punya perasaan. Tidak, hewan tidak punya perasaan. Kalau dia punya pikiran dan punya kehendak dan perasaan, coba kita lihat ya, anak kecil ya, yang ada anjing, dia lewat, anjing ini punya seseorang, andailah Pak A punya anjing, Pak A ini punya anjing. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil lewat di depan rumah Pak A. Nah, anak kecil yang lewat depan rumah Pak A ini, anak kecil ini hanya mau lewat saja. Tetapi anjingnya Pak A ini, karena melihat anak kecil ini sebagai ancaman bagi dia, sehingga dia menerkam si anak kecil ini. Nah, mengapa dia menerkam? Karena dia memainkan instingnya. Nah, meskipun kadang-kadang kita ajari anjing itu ya, kita latih dia, terus kita lihat ketika kita pukul dia menangis dan sebagainya, ketika kita tidak kasih makan dia dan dia memohon-mohon. Nah, itu sebenarnya dia memainkan instingnya, bukan memainkan kepribadiannya. Sebab hewan tidak berpribadi. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Kemudian adalah manusia itu memiliki moral. Ya, memiliki moral. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu suci, manusia juga diciptakan dengan kapasitas moral yang baik. Manusia diciptakan dalam keadaan suci. Manusia mempunyai kapasitas kudus atau suci. Karena Allah adalah kudus dan suci adanya, maka manusia diciptakan kudus dan suci adanya. Dengan kata lain, manusia diciptakan bukan sifat dalam netral. Maksudnya begini, manusia itu diciptakan bukan dalam keadaan berdosa. Tetapi manusia itu sejak semula diciptakan dalam keadaan suci dan kudus. Karena Allah itu suci dan kudus. Ya. Dan kita mencerminkan kemuliaan Allah, kekudusan Allah, kesucian Allah dalam diri kita. Nah, ini yang mau saya tekankan. Apa bedanya kesucian Allah, kekudusan Allah dengan kekudusan atau kesucian manusia? Bedanya adalah kalau kekudusan, nah ini yang kita pahami bersama ya. Kalau kekudusan atau kesucian Allah itu mutlak, absolut, tidak berubah. Kalau Allah itu kudus ya kudus. Kalau Allah itu suci ya suci, tidak berubah. Dia suci selama-lamanya. Dia tidak bisa berubah dari suci atau kudus berubah jadi berdosa, tidak. Kenapa? Karena sifat Allah itu mutlak. Nah,
Tetapi meskipun Allah itu mutlak, kekudusannya itu, kesuciannya itu dia berikan kepada manusia. Hanya bedanya apa? Waktu ada kekudusan Allah dan kesucian Allah pada manusia, maka manusia itu memiliki kekudusan atau kapasitas kekudusan dan kapasitas kesucian yang berasal daripada Allah. Bedanya apa? Bahwa kekudusan atau kesucian manusia itu sifatnya relatif. Relatif dalam pengertian dia tidak absolut, tidak mutlak. Dia bisa berubah. Ya, jadi kekudusan manusia itu bisa berubah. Sehingga ketika manusia digoda, dia waktu Adam dan Hawa itu kan digodakan sama iblis melalui ular, maka manusia itu yang awalnya kudus menjadi makhluk yang berdosa. Nah, jadi sejak semula Allah itu menciptakan manusia itu kudus dan suci. Nah, bahwa manusia itu memang benar-benar suci dan kudus tidak diciptakan dalam keadaan sifat netral. Sifat netral maksudnya gimana? Ada pandangan demikian yang namanya Pelagius, terkenal namanya Pelagius. Pelagius ini mengatakan demikian, bahwa manusia itu netral. Netral dalam pengertian apa? Bahwa manusia itu tidak diciptakan dalam keadaan berdosa, juga manusia itu tidak diciptakan dalam keadaan suci. Itu menurut Pelagius. Ya, menurut Pelagius, bahwa manusia itu tidak diciptakan dalam keadaan berdosa, dan juga tidak diciptakan dalam keadaan suci atau kudus. Nah, tetapi kalau kita lihat Alkitab, bahwa manusia itu diciptakan gambar dan rupa Allah, artinya manusia itu tidak diciptakan dalam sifat yang netral, seperti yang dimaksud oleh Pelagius. Tapi manusia itu diciptakan dengan aspek moral yang baik, kudus dan suci adanya, yang berasal daripada Allah. Itu dia, aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah bahwa yang dimaksud gambar dan rupa Allah yang diberikan kepada manusia itu adalah manusia itu diciptakan memiliki aspek spiritual atau memiliki roh atau memiliki persekutuan dengan Allah. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita baca, manusia memiliki kapasitas spiritual untuk berhubungan atau bersekutu dengan Allah. Richard Taylor mengatakan bahwa persekutuan dengan Allah merupakan hak istimewa manusia yang paling utama dan merupakan sumber sukacita dan kepuasan yang paling utama. Dalam Mazmur 42 ayat 8, samudra raya berpanggil-panggilan. Dan manusia diciptakan dengan kerinduan spontan akan Allah. Kasih Allah secara sempurna memenuhi kegelapan rohani manusia. Tanpa persekutuan dengan Allah, jiwa manusia tidak akan tenang untuk selamanya. Jadi manusia ini memang diciptakan dalam keadaan yang dalam keadaan makhluk rohani ya. Makhluk spiritual. Ya, makhluk spiritual. Jadi dia tidak bisa tanpa Tuhan. Kalau dia hidup tanpa Tuhan, maka jiwanya tidak akan tenang untuk selamanya. Termasuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan, jiwa mereka itu tetap tidak tenang. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 kalau tidak salah itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota betengku, keselamatanku. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa manusia yang dimaksud gambar dan rupa Allah itu adalah Allah memberikan aspek politis atau kuasa kepada manusia. Manusia diberikan kuasa memerintah menaklukkan bumi. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 tadi. Manusia itu menjalankan ya, kewenangan yang diberikan atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Dengan kata lain, manusia itu menjadi wakil Allah untuk mengelola alam semesta. Ya. Nah, oleh sebab itu, aspek kuasa ini ada dua ya. Pengertian kuasa dalam diri manusia itu ada yang pertama, deritatif. Bukan derivatif ya, deritatif. Yang artinya adalah kuasa yang dimiliki oleh manusia ini berasal daripada Allah. Dan yang kedua adalah representatif, bahwa manusia ini memiliki kuasa mewakili Allah menjalankan kekuasaannya. Saya waktu pernah pelayanan, ada pelayanan terhadap orang yang sakit jiwa ya, yang sakit jiwa, dan dia sudah bisa dibilang antara setengah sembuh dan dia mau sembuh, kira-kira demikian. Mengapa dia sakit jiwa? Karena dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Karena dia juga berkuasa. Tuhan kan berkuasa. Saya juga berkuasa. Dia bilang demikian. Sehingga dia mengatakan, karena Tuhan itu berkuasa, maka saya juga adalah Tuhan. Wah, saya agak kewalahan waktu itu melayani dia.
Nah, kuasa yang dia mengerti itu dia mengerti dalam pengertiannya sendiri. Dia tidak mengerti bahwa kuasa yang dia miliki itu berasal daripada Allah, dan kuasa yang dia miliki itu representatif dari Allah. Bahkan sampai dia mengatakan raja-raja di dunia ini juga adalah Tuhan. Dia mengatakan demikian. Kenapa? Karena raja-raja juga akan berkuasa. Maka tidak ada bedanya dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kita belajar bahwa manusia memiliki kuasa bukan berarti karena dia berkuasa. Tidak. Melainkan ada kuasa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ya, dan kuasanya itu berasal daripada Allah yang disebut heritatif, dan ketika dia berkuasa dia mempresentasikan atau mewakili kuasa Allah. Maka kalau dalam kitab Roma pasal yang 13 itu mengatakan demikian, coba saya cek ya. Roma pasal yang ke-13. Roma pasal ke-13 ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi pemerintah di dunia ini adalah hamba Allah. Jadi pemerintah di dunia ini memiliki kuasa karena Allah mempercayakan kuasa itu kepada mereka. Bukan karena pemerintah ini memiliki kuasanya sendiri. Ya, memiliki kuasa dari diri sendiri. Melainkan kuasa itu diberikan oleh Allah. Ini yang harus kita pahami bersama. Bahwa kita diciptakan ada kuasa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Bukan karena, makanya sering saya berdoa itu, bukan karena kuat hebatku, gagah perkasaku, kepintaranku, melainkan semata-mata karena kuasa-Mu ya Allah, anugerah-Mu yang bekerja dalam diriku. Maka kalau kita memahami, ketika kita bekerja kita kuat, ketika kita ada bisnis dan lancar, itu semua bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, melainkan semata-mata karena Allah mempercayakan itu kepada kita semua. Aspek yang kelima, dia sampai aspek yang keenam. Ini sebelum itu kita masuk ke aspek yang kelima. Sebelum aspek yang terakhir. Aspek yang kelima yaitu aspek kekekalan. Maksudnya adalah kalau kita baca di sini ya, sifat kekal yang dimiliki manusia itu memiliki permulaan tetapi tidak memiliki akhir. Maksudnya adalah bahwa manusia itu diciptakan secara kekal oleh Allah. Allah juga kekal? Ya. Manusia juga kekal? Ya. Tapi apa bedanya kekekalan Allah dengan kekekalan manusia? Kekekalan Allah itu tidak diawali oleh ruang dan waktu. Kekekalan Allah itu tidak memiliki permulaan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Saya ulangi ya. Kekekalan Allah itu tidak diawali oleh ruang dan waktu. Dan kekekalan Allah tidak memiliki permulaan. Nah, tidak memiliki permulaan. Sedangkan kekekalan manusia itu memiliki permulaan dan diawali oleh ruang dan waktu. Maka kalau kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Alkitab mengatakan Allah saja yang kekal. Dalam pengertian yang kekal sejati itu adalah hanya Allah. Sedangkan manusia itu kekekalannya itu diawali oleh ruang dan waktu dan memiliki permulaan. Itu dari aspek kekekalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Artinya, waktu kita mati, kita ini tidak hilang. Kita ini masih tetap ada. Roh kita masih tetap ada. Tubuh kita binasa, tapi diri kita masih ada dalam bentuk roh kita. Roh kita masih tetap ada karena kita diciptakan dengan aspek kekekalan oleh Allah. Dan kekekalan yang diperoleh manusia itu diperoleh dari Allah atau pemberian daripada Allah. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Aspek apa yang dimaksud dengan aspek gambar dan rupa Allah? Bahwa manusia itu diciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Aspek yang keenam adalah bahwa manusia itu diciptakan individual sekaligus sosial. Ya. Individual sekaligus sosial. Artinya manusia itu hidup dengan sendirinya tetapi tidak bisa hidup sendiri dan juga tidak bisa hidup sendiri. Tetapi manusia itu hidup secara sosial, hidup dengan sesamanya. Artinya manusia itu tidak bisa hidup dengan semena-menanya, dengan seenaknya sendiri. Tetapi dia juga harus menyadari bahwa ada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Nah, saya pernah jumpa dengan seseorang dan saya pernah menegur dia. Dia kemana-mana itu hidup seenak-enaknya, maksudnya berperilaku seenak-enaknya saja. Ya, dia pergi berpakaian seenak-enaknya saja. Jadi baju, misalnya saya kasih contoh ya, dia pergi ke rumah sakit, dia menggunakan dengan baju kerjanya yang sudah apa namanya, yang sudah kotor-kotor dan sangat kotor. Emang nggak salah kita sih bawa baju kerja kita ke rumah sakit, asal itu bersih. Tapi ini sangat kotor dan sampai bau. Lalu saya tanya, loh, kenapa pakai baju itu tidak baik? Lalu dia mengatakan, loh, siapa yang larang saya? Saya kan hidup saya sendiri. Siapa yang mengatur-ngatur saya? Lalu kan bagaimana dengan orang-orang lain? Dia di sana orang kan terganggu. Ya, itu hidupnya sendiri. Saya kan hidup saya urus hidup saya. Kalau saya sakit sendiri. Bukan dia yang bermasalah. Nah, ini karena dia tidak menyadari dirinya bahwa hidupnya diciptakan oleh Allah adalah makhluk sosial. Jadi seenak-enaknya saja dia hidup. Dia berbuat jahat seenak-enaknya juga. Sesuka dirinya sendiri. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah individual sekaligus sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita hidup diciptakan dengan makhluk sosial. Makanya lah Allah itu mengatakan di dalam Kejadian pasal 2 tadi, tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Aku akan menjadikan penolong bagi dia. Amin. Oke. Bagaimana? Ibu-ibu saudara sekalian? Dari yang kita bahas ini ada Makasih yang Kak Firman. ditanyakan sama-sama, Bu? Kamu membingungkan? Sudah paham, Kak. Terima kasih penjelasannya. Ya, puji Tuhan kalau sudah paham. Bagaimana dengan yang lain? Ya, pada intinya manusia ini kita harus sadar kita ini berasal dari mana. Dan kita melihat beberapa keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita istimewa, unik pada keunikannya masing-masing. Tidak ada yang sama dengan kita di dunia ini. Bukan berarti kita Allah ya. Tapi di dunia ini kalau kita mencari siapakah yang seperti Ibu Yama? Wah, kalau mungkin ada yang seperti Ibu Yama lagi, mungkin suaminya akan ke situ juga. Tapi karena Bu Yama sangat istimewa, tidak ada wanita di dunia ini yang paling dicintai selain Bu Yama, sehingga hatinya tetap melekat kepada Ibu Yama. Wah. Begitu juga kita dengan yang lain. Masing-masing kita punya keistimewaan sendiri. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada? Pas? Pas Kak, terima kasih. Oke. Sama-sama. Berarti sudah tahu ya kita asal-usulnya dari mana? Bukan daripada monyet. Yang sampai bilang temannya monyet. Nah, jangan ya. Itu yang bahaya. Dan kita juga tidak boleh ya, kalau kita marah itu kadang-kadang kebun binatang itu kita keluarkan kepada sesama kita. Itu tidak boleh. Karena kita menghina ciptaannya Tuhan. Kadang-kadang kita kasih gambaran kepada saudara kita, anak kita, suami kita, gambaran-gambaran yang tidak benar. Kamu monyet, kamu ini, kamu itu, dan sebagainya. Oh, itu kita berusaha di hadapan Allah. Kita menghina ciptaannya Allah. Ingat, yang kita hina adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita bukannya berurusan dengan orang itu, tapi kita berurusan dengan Allah. Maka kita harus hati-hati ketika kita jengkel dan berkata sesuatu yang tidak benar terhadap sesama kita. Ketika dia menjengkelkan hati kita, kita tidak boleh berkata-kata yang tidak benar. Meskipun kadang-kadang sifat-sifatnya seperti kalau kita lihat teorinya Darwin tadi, sifatnya seperti binatang. Kadang-kadang demikian, ini kamu ini seperti ini, hewan ini dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang demikian ya, ada sifat-sifat yang demikian. Tapi dia tetap adalah gambar dan rupa Allah. Hanya mengapa dia berbuat demikian, seperti berperilaku atau berkarakter hewan demikian? Karena dia telah dirusak oleh dosa. Nah, minggu depan kita akan
bahas tentang dosa, asal-usul manusia atau asal-usul dosa. Maka kumpulkanlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang dosa. Kumpulkan pertanyaan, PR-nya adalah kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang dosa. Maka kita akan bahas di minggu depan untuk itu.